Kayla punya teman yang jago matematika. Guru belum selesai menjelaskan, dia sudah bisa melanjutkan sampai selesai. Wah, Mama tahu deh, pasti itu Kayla. Tapi sayangnya dia menjadi sombong dan kurang suka kalau ada teman bertanya. Hari ini kita merenungkan Raja Amazia. Dia juga sombong, tapi apakah dia taat firman sepenuhnya atau setengah-setengah atau tidak sama sekali? Mari kita dengarkan penjelasan Pak Leo Slamet. Buka telinga yang lebar. Siap semuanya? Shalom anak-anak semuanya. Senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui renungan PDKA. Ayo kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam sorga, tolonglah kami supaya dalam hidup ini kami senantiasa bersandar dan berharap kepada Tuhan. Ketika hidup kami mengalami kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan, jangan ada sedikit pun kesombongan dalam hidup kami. Namun biarlah kami semakin menundukkan diri kami kepada Tuhan. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, tolonglah kami ya Tuhan. Supaya dengan pertolongan Tuhan, kami juga boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Yoas Raja Yehuda mati, maka Amazia anaknya menggantikan untuk menjadi raja atas Yehuda. Amazia saat itu berumur 25 tahun dan 29 tahun lamanya ia menjadi raja di Yehuda. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sama seperti ayahnya Yoas. Artinya, dia tidak melakukan segala sesuatunya dengan sepenuh hati. Beda dengan Daud bapa leluhurnya. Daud melakukan semua yang benar di mata Tuhan dengan sepenuh hati. Ketika itu Amazia melihat bahwa kerajaannya sedang porak-poranda, maka Amazia segera menata kerajaannya untuk supaya menjadi kokoh. Ketika kerajaannya sudah menjadi kokoh, maka Amazia menjatuhkan hukuman mati kepada pegawai-pegawainya yang telah membunuh ayahnya. Tetapi Amazia tidak membunuh anak-anak daripada pegawai-pegawainya. Artinya bahwa Amazia tidak melakukan dendam terhadap keluarga pegawai-pegawai yang pernah membunuh ayahnya. Bahkan itu menunjukkan juga bahwa Amazia juga melakukan Taurat Tuhan yang pernah diberikan oleh Musa, yang menyebutkan bahwa seorang ayah tidak boleh dihukum mati karena anaknya, atau sebaliknya seorang anak tidak boleh dihukum mati karena ayahnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini Amazia masih melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, saat itu negara ini dalam keadaan dirongrong oleh kerajaan Edom atau adanya pemberontakan Edom. Maka Amazia segera menghitung kemampuan pasukannya yang bisa berperang. Didapatkan sekitar 300.000 orang yang mampu berperang membawa tombak dan perisai. Namun Amazia masih ingin menambah kekuatan pasukannya. Sehingga Amazia menyewa 100.000 pasukan dari Israel atau kerajaan yang ada di utara tersebut dengan 100 talenta perak. Tetapi Tuhan yang berbelas kasihan atas kerajaan Yehuda mengutus seorang abdi Allah atau seorang nabi mengatakan kepada Amazia agar Amazia tidak memakai pasukan yang berjumlah 100.000 dari Israel. Karena Tuhan tidak berkenan atas hal tersebut. Jikalau Amazia memaksakan, maka Tuhan yang tidak berkenan tersebut akan menjadikan Yehuda tergelincir dan seluruh kerajaan Yehuda akan bisa mengalami kekalahan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tetapi Amazia teringat akan uang 100 talenta perak tersebut.
Maka Amazia bertanya kepada abdi Allah itu, bagaimana dengan uang 100 talenta perak tersebut yang sudah kuberikan kepada seluruh pasukan-pasukan Israel itu? Maka abdi Allah atau nabi itu menjawab, Tuhan dapat menggantikan lebih daripada itu. Dalam hal ini Amazia menurut daripada apa yang dibicarakan oleh abdi Allah. Maka timbullah keberanian daripada Amazia untuk memerangi Edom. Dan benar oleh pertolongan Tuhan semata-mata, Amazia mampu melakukan peperangan yang hebat sehingga orang-orang Edom dikalahkan. Saat itu Amazia berhasil mengalahkan 10.000 orang. Dan ketika ditawan, dibawa, maka saat itu juga Amazia di dalam hidupnya ada satu hal yang tidak baik di mata Tuhan. Amazia mulai memiliki dendam terhadap orang-orang Edom tersebut. Maka orang-orang Edom yang berjumlah 10.000 itu dibawa ke satu puncak bukit dan dilemparkan dari ketinggian, maka matilah semua orang itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang sangat menyedihkan juga. Ketika Amazia mengalahkan orang-orang Edom, Amazia membawa dewa-dewa atau ala-ala dalam huruf kecil daripada bangsa Edom ini untuk dibawa pulang ke Yerusalem. Dan saat itu Tuhan yang tidak berkenan atas tindakan Amazia sebenarnya sudah mengingatkan dengan satu peristiwa yang sungguh sangat tragis, yaitu jumlah 100.000 pasukan dari orang Israel itu yang merasa terhina, merasa tidak suka atas pemecatan atau tidak dilibatkannya oleh Amazia untuk berperang melawan Edom. Saat itu 100.000 pasukan itu menyerang daripada kerajaan Yehuda, dan 3.000 orang atau rakyat Yehuda saat itu mati terbunuh oleh 100.000 pasukan Israel. Dan seluruh harta yang ada di kota-kota Yehuda dirampas begitu saja. Sebenarnya ini adalah satu peristiwa yang mengingatkan Amazia untuk segera tidak melakukan tindakan yang bersifat memberontak, yang berkhianat kepada Tuhan. Tindakan apakah itu? Yaitu karena Amazia membawa dewa-dewa atau Allah-Allah dalam tanda kutip daripada orang-orang Edom. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Amazia sekalipun sudah diingatkan oleh Tuhan seperti itu, Amazia tidak mempunyai kepekaan di dalam hatinya melihat peristiwa itu. Tapi Amazia terus membawa pulang patung-patung itu dan diletakkan di tempat di mana patung-patung itu nantinya baik oleh Amazia, baik oleh seluruh rakyat yang ada di sekitar Yerusalem, patung itu akan disembah, diberi korban bakaran. Inilah yang menyedihkan sekali. Amazia beranggapan bahwa kalau Allah saja yang aku punya itu tidak cukup. Kalau aku dibela oleh dewa-dewa bangsa lain, betapa aku akan lebih kuat lagi. Karena tidak satu Allah yang melindungi aku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu hal yang sangat menyedihkan di hati Tuhan. Nah, kalau sampai Allah meninggikan kerajaan Yehuda, itu bukan karena kebaikan daripada Amazia atau kebaikan siapapun, bahkan mungkin kebaikan Daud. Tetapi karena Allah ingat dan setia kepada janjinya atau kepada covenant-nya kepada Daud, itu adalah satu hal yang dikerjakan oleh Allah. Tetapi oleh kasih setianya Tuhan juga terhadap perjanjiannya atau covenant-nya juga itu, maka Amazia pun harus juga mengalami hukuman yang dari Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kau dan aku
Senantiasa selalu ingat, jikalau kita bisa, itu bukan karena kita yang bisa, tetapi Tuhan yang membuat kita bisa. Kalau kita menang, itu bukan karena kita yang kuat, tetapi Tuhan yang memberikan kemenangan atas kita. Mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mempunyai kepekaan akan suara Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa pada saat ini kami boleh diingatkan kalau kami boleh mengalami satu keberhasilan, itu bukan karena kami yang mampu menjadikan berhasil, tapi karena Tuhanlah yang menjadikan berhasil apa yang kami alami dalam hidup ini. Dan ajarkanlah Tuhan kami mempunyai kepekaan akan suara dan kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya kami boleh mengalami keindahan Tuhan di dalam hidup ini, dan sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, apakah percaya bahwa orang yang taat firman gak mungkin sombong? Gimana coba Kayla jelaskan? Buktinya, tadi dijelaskan bahwa Allah meninggikan kerajaan Yehuda karena kesetiaan Allah pada konvenan yang dibuat dengan Daud dan Kristus. Oh, begitu ya. Kayla sudah nangkap firman Tuhan, bahwa walaupun Amasya tidak sepenuhnya mengindahkan firman, namun Allah tetap memelihara kerajaan Israel. Jadi, Kayla mau ingatkan agar setelah kita mengikuti catatan Alkitab tentang Amazia, maka tidak ada alasan buat umatnya untuk sombong. Lanjutkan baca dari 2 Raja-Raja 14 ayat 8-20 serta 2 Tawarik 25 ayat 14-28. Bye-bye.